Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di sini saya akan berbagi tentang cara mengetik soal matematika dalam bentuk pecahan. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama kita masuk menu home untuk mengatur penomoran soal. Pilih yang numbering, kita pilih yang angka 1 sampai 3 ini. Lalu kita atur posisinya, kita atur jaraknya. Pertama yang baris atasnya ini, kemudian yang di bawahnya, ya. Oke. Bila sudah, kita langsung pertama, misalkan soal pecahan biasa ya. Jadi kita masuk menu insert, lalu kita pilih equation, kita klik yang tanda panah kanannya ini, tanda panahnya maksud saya, setelah itu kita insert new question yang di bawah ini, lalu kita masuk ke bagian fraction. Kita klik tanda panahnya, lalu kita pilih yang bagian pecahan biasa seperti ini. Selanjutnya, kursornya kita lihat ada di sebelah kanan, dan kita isikan angkanya pada kotak-kotak yang kecil ini. Kita klik atau boleh mengarahkannya dengan menggunakan tanda panah pada keyboard ya. Misalkan ini 1, kita turun ke bawah pakai tanda panah bawah, lalu 2, seperdua. Lalu kita arahkan kursornya ke samping ya. Kita tekan tanda panah kanan ya supaya dia normal kembali. Setelah itu kita tekan spasi, kita berikan operasi perhitungan. Misalkan tambah, lalu kita masukkan lagi pecahannya. Misalkan seperti ini ya. Lalu kita arahkan kursornya, tanda panahnya kita arahkan misalkan jadi di sini misalkan 2, kita turun ke bawah per 3. Ya, setelah itu kita arahkan lagi kursornya ke kanan, tekan tombol kanan ya pada keyboard, tekan arah kanan pada keyboard ya. Setelah itu kita klik di luar ya. Setelah itu kita spasi sama dengan lalu kita berikan tanda titik-titik. Oke, ya. Itu yang pecahan biasa. Kemudian kita turun, misalkan kita tekan enter nomor 2. Misalkan kita akan berikan soal pecahan campuran ya. Jadi kita masuk lagi insert, kemudian equation, kita pilih ya. Tadi equation, insert equationnya tidak aktif ya. Oke. Ya, jadi tidak aktif tadi karena terlalu dekat jaraknya dengan yang di atas. Jadi makanya saya enter dulu supaya ininya aktif kembali ya. Insert equation-nya. Setelah itu saya masukkan lagi fraction, dan ini tanda pecahan. Nah, kalau pecahan campuran kan ada bilangan bulat dan ada pecahannya. Jadi bilangan bulatnya itu di sebelah kiri sebelum pecahan. Jadi kita arahkan dulu kursornya di sebelah kiri dari simbol pecahan ini seperti ini. Ya, kita klik di sebelah kirinya atau kita arahkan menggunakan tanda panah pada keyboard ya. Kita arahkan sampai muncul kursornya di sebelah kiri seperti ini. Kita misalkan masukkan angka 2, lalu kita geser ke kanan, naik ke atas ya, 3/4. Setelah itu kita arahkan lagi kursornya, kita pindahkan ke kanan supaya normal. Setelah itu kita berikan operasi misalkan tambah 3, oke ya, 3, lalu masukkan lagi pecahan ya, 3/5. Ya, setelah itu kita klik di luar. Kita klik di luar dari kotak equation-nya. Ya, setelah itu kita spasi sama dengan lalu berikan titik-titik seperti itu. Kemudian yang model pecahan lainnya adalah pecahan dalam operasi gabungan. Jadi misalkan di sini kita akan menggunakan tanda kurung ya. Contohnya seperti ini, kita insert equation ya, lalu kita pilih lagi insert new equation, lalu kita masuk dulu ke tanda bracket. Ini kan fraction, di sini ada bracket atau tanda kurung. Kita pilih yang kurung biasa. Jadi misalkan yang operasi gabungan itu kan tidak boleh dicampur misalkan ya. Supaya kita lebih mudah kita pastikan soalnya, tidak boleh dicampur antara yang dikali dan ditambah dan sebagainya ya. Jadi kita masukkan seperti ini simbol bracketnya, lalu kita aktifkan apa namanya, kotak kecilnya yang akan kita isi pecahan. Jadi kalau seperti ini memang tulisan bracketnya kecil. Setelah kita masukkan pecahan, di sini kita langsung masukkan pecahan. Pada saat aktif ya seperti ini, kita pilih fraction, masukkan pecahan ya. Maka otomatis bracketnya mengikuti besarnya ya. Jadi misalkan sini 2/5 ya. Kita arahkan lagi kursornya sampai ke kanan seperti ini ya. Jangan sampai keluar dari bracket ya. Jadi sebelum bracket misalkan kita spasi. Jangan kita spasi ya. Tambah
Kita berikan lagi fraction. Setelah itu kita aktifkan, misalkan kita campur di sini dengan pecahan campuran ya. Misalkan tambah 2/3. Nah, di sini akan dikalikan, misalkan kali ya. Kali ya, kita masukkan lagi misalkan bracketnya ya. Misalkan kali, kita aktifkan lagi ini, lalu kita aktifkan dulu apa namanya, kotak di antara bracket, kita masukkan pecahannya lagi. Nah, misalkan kali 3, maaf ya. Oke, kali 3/7 ya. Kali 3/7 kurang, misalkan kita masukkan lagi pecahan ya. Oke, baru kita langsung klik ini ya untuk mengaktifkan lagi simbol pecahannya atau simbol equationnya. Kemudian kita klik, jadi misalkan oke, dikurang 4/9 misalkan ya, seperti itu. Ya, lalu kita klik di luar, setelah itu kita sama dengan dan titik-titik seperti itu ya. Jadi tinggal teman-teman apa namanya, memilih nanti operasi apa yang akan digunakan, apakah dia akan menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran seperti ini, apakah dia akan dibuat dalam kurung atau hanya langsung seperti ini. Dan ini pun juga bisa ditambah, tergantung berapa soal teman-teman mau menambahkan pecahan-pecahannya setelahnya ini. Ya, setelah soal-soal yang diketik. Disesuaikan dengan soal-soal teman-teman di rumah. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.